semuanya, perkenalkan nama aku Astriana Septini Segian. Di sini aku akan menceritakan pengalaman PK aku hari ke-50 di salah satu rumah sakit yang ada di Depok. Nah guys, gak kerasa banget kita udah bikin kurang lebih 50 video, yang artinya kita sudah mendokumentasikan semua tindakan dan kegiatan kita setiap harinya selama PKL di video-video yang kita buat setiap harinya. Rasanya kalau ditanya gimana rasanya, rasanya seneng banget karena bisa mendokumentasikan dan mengabadikannya di setiap video kita. Jadi kalau misalnya kita kangen, kita bisa puter video-video yang kita buat setiap harinya. Dan oh ya guys, kita udah ada di akhir dari pertengahan bulan. At least kita udah di 2 bulan dan udah di akhir 2 bulan ini dan mau lanjut ke 3 bulan. Rasanya seneng dan gak kerasa banget guys, udah mau 3 bulan PKL. Rasanya wow, gak kerasa banget, perasaan baru kemarin gitu guys. Dan ya, untuk hari ini aku masuk dinas siang dan semua tindakannya udah aku tulis di buku jurnal, buku notebook dan tugas lainnya. Lanjut aja yuk ke videonya. Jadi untuk tindakan pertama yang aku lakuin seperti biasa operan, menulis semua data pasien, perkembangan pasien, dokter visit apa yang aku melakukan visit terhadap pasien dan lain sebagainya. Nah operan itu juga aku tulis di buku notebook ini. Setelah operan aku ada melakukan perbed di 217 bed 1. Terus aku ada membantu memindahkan pasien dari ruang 210 bed 4 ke 218 bed 1 dengan kakak perawat yaitu Kak Ati. Selanjutnya aku ada melakukan perbed di 216 bed 1. Setelah itu aku ada observasi mengganti cairan infus yang sudah habis dan melancarkannya karena tersumbat menggunakan sepuit bersama kakak perawat yaitu Kak Filza. Selanjutnya aku ada mengantarkan sampel urin ke ruang laboratorium, yaitu sampel urinnya punya ruang 215 at least VIP anak C. Selanjutnya aku ada melakukan perbed di 210 bed 2. Terus aku ada membantu memindahkan pasien lagi di 210 bed 3 ke 216 bed 2 anak N dengan kakak perawat yaitu Kak Eni. Terus setelah dipindahkan aku lanjut untuk mengangkat per bed kotornya yaitu 210 bed 3. Selanjutnya aku ada memberikan tiang infus ke pasien 217 bed 2 yaitu pasien baru. Selanjutnya aku ada membantu Kati menyiapkan obat oral. Terus ada observasi memberikan obat oral tersebut yang sudah disiapkan ke pasien 216 bed 2 anak N dengan kakak perawat yaitu Kak Ati. Nah aku ngebantuinnya apa, jadi misalnya Kak Ati yang menuang-nuangkan obat tersebut ke cup, nanti aku bantuin buat plastikin dan nambahin labelnya yang seperti biasa, isinya data pasien seperti namanya, terus kamar berapa, bed berapa, dan itu obatnya dimakan sebelum atau sesudah makan. Kurang lebih aku ngebantuinnya seperti itu ya guys. Selanjutnya aku ada membantu pasien ke toilet untuk melakukan BAK 216 bed 2 anak A karena orang tuanya sedang pergi. Jadi awal mulanya ada pasien yang mencet tombol. Seperti biasa, kalau misalnya di ruang anak tuh biasanya orang tuanya guys yang mencet tombol, bukan pasiennya, karena pasiennya kan anak kecil semua dan kebanyakan juga ada yang bayi, ada yang balita belum ngerti apa-apa. Tapi untuk hari ini aku tiba-tiba dipencet tombol dan pas lagi aku samperin gak ada orang tuanya. Pas lagi aku tanya kenapa deh gitu, terus kata anak kecilnya gini, Kak boleh tolong cariin orang tua aku nggak, aku kebelet gitu kan. Terus aku langsung nyariin dong, kayak aku nanya-nanyain ke kakak nurse station juga, ngelihat orang tuanya nggak kak pasien ini, bed ini. Terus kata kakaknya nggak lihat, emang orang tuanya kemana. Terus aku tanya kan ke anaknya, ternyata orang tuanya sedang pergi keluar gitu guys. Nah terus kata kakaknya yaudah deh temenin aja dulu ke toilet karena kasihan kan guys, sudah kebelet. Terus kayak kalau udah kebelet nungguin orang tua keburu ntar takutnya ngumpul atau gimana guys. Jadinya aku ngebantuin pasien tersebut ke toilet untuk melakukan BAK. Selanjutnya aku ada melakukan perbed di 218 bed 3. Terus aku ada mengangkat perbed pasien yang udah pulang 218 bed 3 anak A. Terus aku ada observasi mengganti cairan infus pasien 217 bed 1 dengan kakak perawat yaitu Kati. Terus ada observasi pemberian surat permohonan pindah kelas ke pasien 215 VIP dan 216 bed 2. Terus aku ada observasi pengkajian pasien baru 218 bed 2 anak W dengan kakak perawat yaitu Kati. Selanjutnya aku ada membenahi inhalasi uap yang sudah selesai 213 bed 1 anak N. Selanjutnya
aku ada membantu Kak Ati untuk menyiapkan obat seperti biasa kayak yang tadi aku ceritain, kayak kalau misalnya sirup di Kak Ati yang nuangin, nanti aku nambahin label dan plastikin lain sebagainya. Seperti itu guys kurang lebih kalau aku ngebantuin menyiapkan obat oral. Terus aku juga pernah guys mau tekin ampul terus kayak dimasukin ke spuit. Itu aku udah ngerasain juga sih di ruangan sebelumnya, di ruangan cendana juga aku udah sering ikut kakaknya buat melakukan oplos gitu. Selanjutnya aku ada melakukan perbed lagi di 217 bed 2 karena pasien tersebut bednya terkena BAK pasien. Selanjutnya aku ada ikut Kati untuk membagikan obat oral dan obat vena ke pasien. Terus aku ada membenahi infus yang rembes pasien 218 bed 4 dengan kakak perawat yaitu Kati. At least ini observasi ya guys, sama membenahi infus yang rembes bersama Kati. Terus aku ada observasi mengatur tetesan infus pasien 217 bed 3 dengan kakak perawat yaitu Kak Ati. Jadi ada pasien aku yang mencet tombol, taunya pas lagi itu orang tuanya bilang kayaknya ini infusnya rembes deh sus gitu. Terus pas lagi aku lihat ternyata emang agak basah, terus langsung aku konfirmasi ke station dan akhirnya aku melakukan tindakan tersebut bersama Kati untuk membenahi infusnya yang rembes tadi. Dan itu aja video aku hari ini dan tindakan aku hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah nonton video ini, bye bye.